Brastagi, Sumatera Utara nih. Berada di dataran tinggi dengan udara yang sejuk, membuat berbagai jenis buah dan sayur tumbuh subur di sini. Seperti buah subtropis ini nih. Ayo, apa namanya? Yang jawab Markisa, betul. Buah ini bisa kita olah menjadi minuman sehat loh. Jadi, sirup Markisa. Oleh-oleh khas dari Sumatera Utara. Cring-cring. Nah, dalam waktu 1 jam, 10.000 botol sirup Markisa sudah terisi. Cepat banget kan? Pabrik sirup Markisa ini sudah produksi dari 21 tahun lalu loh. Lama banget ya. Ayo deh, ikut Unyil ke pabriknya. Tapi sebelumnya kita panen Markisa dulu ya. Come on. Markisa berasal dari benua Amerika. Agar bisa kita tanam di Indonesia, pilih daerah dengan lingkungan yang mirip negara asalnya. Seperti suhu antara 20 sampai 30 derajat Celcius dan berada di ketinggian 800 sampai 1.500 di atas permukaan laut. Makanya Brastagi sangat cocok untuk buah bernama Latin Passiflora edulis ini. Ayo, Kazimi dan Royd, kita cari buah Markisa yang sudah matang. Buah Markisa yang tumbuh di Brastagi adalah Markisa hitam. Teman-teman Unyil mau coba tuh. Markisa hitam punya rasa manis asam. Aromanya juga lebih harum dibanding Markisa kuning. Makanya Markisa hitam sangat cocok menjadi bahan baku pembuatan sirup Markisa. Sebelum masuk ke pabrik, olah Markisa menjadi sari buah terlebih dahulu. Buang ujung buahnya sebelum diperas. Kemudian peras deh. Sari buah yang dihasilkan hanya 10% dari botol awal loh. Karena masih banyak bijinya, masukkan sari buah ke mesin pemisah biji. Ini hasilnya. Sekarang sari buah Markisa harus kita simpan dalam drum-drum ini dulu, agar sisa-sisa pemisahan sari buahnya mengendap. Oke, lanjut lagi yuk. Sari Markisa akan kita masak bersama gula dan bahan-bahan lainnya. Masukkan air gula matang. Campurkan dengan bahan penstabil. Tangki masak ini bisa menampung sampai 945 liter loh. Masak selama 1 jam. Suhu panas membuat gula cepat larut nih. Baru deh masukkan sari buah Markisanya. Komposisinya sampai 40% dari total campuran. Sari buah dimasukkan terakhir agar tidak merusak kandungan gizinya akibat pemasakan yang terlalu lama. Oke, masak selesai. Lanjut dinginkan larutan selama 1 hari. Harus benar-benar dingin karena uap panas yang masuk ke kemasan bisa membuat produk menjadi tidak awet. Setelah dingin, saring larutan supaya tidak ada kotoran. Nah, ada tambahan bahan khusus nih untuk menghasilkan sirup Markisa rasa manis asam namun tetap pas di lidah. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi. Waduh, mesti cepat nih. Kalau enggak Bu Juria bisa marah. Hei, Nak Unyil, mana gulanya? Keburu mateng nih kolaknya. Ini Bu. Hah? Loh, pada kemana ya isinya? Ya. Loh. Kenapa jadi sedikit begini? Kamu nyemilin gula, Nyil? Enggak Bu. Ya, plastiknya bocor. Abo. Bisa rugi Bu Juria. Aduh, jadi kolak tawar nih bikinan Bu Juria. Aduh, maaf ya Bu, Unyil nggak sengaja. Sirup Markisa sudah jadi. Sekarang waktunya isi sirup ke dalam botol berukuran 600 ml. Sterilkan dulu botol dengan air panas. Semprot pakai mesin otomatis ini ya. Baru deh, masukkan sirup Markisanya. Cur! Wah, cepat banget ya mesinnya bekerja. Pabrik ini membuat sirup Markisa dari kualitas ekonomis sampai premium, tergantung dari banyaknya campuran sari buah Markisa. Ayo antri, harus melewati tahap segel ya, lalu tutup botolnya.
Beri juga tanda kode produksi dan kadaluarsa di botolnya. Sip lah, siap dipasarkan ke seluruh Indonesia deh. Harganya mulai dari 9.000 sampai 60.000 rupiah. Nah, kita bisa berinovasi membuat minuman sehat dari sirup buah markisa ini. Wah, segar banget. Markisa termasuk buah kaya nutrisi. Vitamin C-nya sangat tinggi. Mengkonsumsi satu buah markisa bisa memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan vitamin C harian. Mantap! Ada yang tahu jenis sayuran ini? Ini bukan kacang raksasa ya, tapi butternut squash atau biasa disebut labu madu. Karena rasanya manis banget. Sayuran ini aslinya dari Amerika Serikat. Selain di negara asalnya, budidaya labu madu banyak terdapat di Australia, Eropa, Afrika, dan Selandia Baru. Nah, kalau di Indonesia baru mulai tahun 2015 lalu dan hasilnya sangat memuaskan. Makanya mulai banyak petani yang sudah merasakan manfaat bertani labu madu. Apalagi labu madunya bergizi tinggi, bisa kita olah jadi aneka makanan sehari-hari loh. Nah, penasaran kan? Yuk cari tahu bagaimana cara tanam labu madu ini. Dan tentu saja mengolahnya menjadi makanan lezat. Come on! Enak bener nih labu madunya. Bisa langsung dimakan. Enak. Enak bener sih Den. Waduh, makan melon sendirian. Pak Enyeng, Pak Ogah, ini bukan melon, tapi butternut squash atau labu madu, Pak. Ini sayuran, tapi bisa Tuh langsung bos, dimakan. dengerin Den Unyil, bukan melon, sok tahu sih. Sembarangan. Berani-beraninya ngatain bos ya? Hah? Maaf bos, keceplosan. Den, Pak Enyeng lapar banget nih. Boleh minta gak Den? Ya, udah habis, Pak. Maaf ya. Payah nih. Udah yuk Nyeng, kita cari sendiri aja tuh labu. Penasaran kayak apa sih rasanya? Siap bos Ogah. Walaupun tanaman dengan nama latin Cucurbita moschata ini berasal dari negara beriklim subtropis, tapi bisa tumbuh subur di iklim tropis seperti Indonesia. Rahasianya ada pada sifat tanaman ini, yaitu bisa beradaptasi pada lingkungan baru. Baik di dataran rendah ataupun dataran tinggi, labu madu bisa tetap tumbuh maksimal loh. Seperti kebun labu madu di dataran rendah Bojonegoro, Jawa Timur ini nih. Tuh, teman-teman Unyil sudah siap belajar cara tanam labu madu. Pertama, kita siapkan media semai. Bahannya ada kokopit atau serbuk sabut kelapa dan pupuk kompos. Serbuk sabut kelapa ini bisa mengikat air dan menjaga kelembapan suhu. Bobotnya yang ringan juga membuat benih mudah tumbuh. Perbandingan serbuk sabut kelapa dan komposnya 1:2. Oke, campur sampai rata ya. Ini komposisinya apa aja, Pak? Isinya kompos sama kokopit. Nah, ini nih bibitnya, bibit butternut. Sekarang taruh benih atau biji labu madu di bagian atasnya. Benihnya langsung dikirim dari luar negeri loh. Tahap semai benih ini butuh waktu 15 hari. Tapi tenang, kita nggak perlu nunggu nih, karena sudah ada hasilnya kok. Ini dia, benih labu madu hasil semai. Siap kita tanam nih. Ya, sudah cukup. Lahannya sudah siap. Ada mulsa atau sejenis plastik di atasnya. Ini untuk mencegah tumbuhnya rumput liar. Kelembapan juga bisa tetap terjaga. Oke deh, tinggal kita lubangi saja. Beri jarak tiap lubang sekitar 150 cm. Karena labu madu termasuk tanaman merambat, harus kita siapkan penyangga seperti ini. Sip deh. Tunggu tanaman berusia 85 sampai 90 hari, baru siap kita panen. Di sela waktu menuju panen, kita harus merawat tanaman ini. Seperti potong batang daun yang merambat,
agar paparan sinar matahari tidak terhalang. Nah, ini salah satu kebun labu madu di dataran tinggi. Lokasinya di daerah Batu, Jawa Timur. Loh, kok banyak daun keringnya nih? Oh, ternyata ini tanda kalau labu madu siap panen loh. Hore! Ayo, Akbar dan Nagita panen yang banyak ya. Tanaman dengan nama latin Cucurbita moschata ini memang aslinya berasal dari Amerika Serikat. Walaupun beda iklim, ternyata bisa kok ditanam di Indonesia. Bahkan hasil panen sangat memuaskan. Dalam satu tanaman bisa menghasilkan 10 labu madu dengan berat dari 800 gram sampai 1 kilogram per buahnya. Dan bisa terus panen selama 1 tahun. Mantap! Daya simpan setelah panen cukup lama loh. Sekitar 6 bulan. Oh iya, labu madu ini berjenis savana. Ada 2 jenis lainnya, yaitu Hana dan Jacqueline. Wah, unik-unik banget kan bentuknya. Oke deh, panen selesai. Lanjut kita olah labu madunya. Jadi apa ya? Daging labu madu lembut dan sangat manis. Wah, pas banget nih kalau kita olah jadi klepon. Yummy. Kali ini kita mau bikin klepon butternut ya. Butternut itu sayang. Nih. Yuk, campurkan tepung terigu labu madu kukus. Biar lebih lezat, tambahkan santan kelapa. Lalu aduk sampai rata. Adonan jadi, tinggal kita bentuk bulat seperti ini. Jangan lupa masukkan gula merah sebagai isiannya. Rebus sampai matang. Gak hanya tradisional, kita juga bisa membuat aneka makanan modern dari labu madu. Oke deh, taburi dengan kelapa parut. Sip, klepon labu madunya sudah jadi nih. Waktunya makan. Wah, lezat banget nih. Ayo, habiskan teman-teman. Enak. Labu madu ini sangat bergizi loh. Kadar vitamin A, kalsium, fosfor, dan kaliumnya tinggi. Kaya serat juga, jadi bisa sebagai makanan diet. Mantap. Bos, kayaknya ini nih tanamannya. Gede-gede tuh, Bos. Kalau urusan makanan, fokus banget tuh matanya. Udah, kamu aja yang manjat, Neng. Tuh, kayaknya nggak bisa manjat. Ajarin dong, Bos. Biar anak buahnya ngikutin. Emang sekolah, belajar, manjat aja nggak bisa. Bos juga nih harus turun tangan. Aduh, Bos. Berat juga ya. Jarang makan, Tuh, tapi Neng, berat sih, jangan Bos. goyang-goyang, Neng. Aduh, ayo, jangan goyang-goyang, awas. Tuh, Bos. Susah nih. Neng, Neng. Aduh, Bos. Aduh, sakit nih, Neng. Gimana sih? Wah, Neng, jatuh juga tuh labu. Wah, usaha kita nggak sia-sia, Neng. Iya, Bos. Memang harus jatuh dulu kali, Bos, biar dapat itu labu. Ayo, Bos, kita sikat. Sikat.